Inovasi Terapi Tangan Mantap, TTM, RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin SH Pariaman. Stroke merupakan kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Saat serangan terjadi, sekitar 1,9 juta sel otak dapat mati setiap menitnya. Sebagai penyebab utama disabilitas dan kematian nomor 2 di dunia, stroke menyumbang lebih dari 12 juta kasus baru setiap tahunnya, dengan fatalitas mencapai 6,5 juta jiwa. Secara global, lebih dari 100 juta orang hidup dengan kondisi pasca stroke. Meskipun insidennya meningkat seiring bertambahnya usia, stroke kini bukan lagi penyakit lansia semata. Lebih dari 60% kasus terjadi pada individu di bawah usia 70 tahun, dan 16% diantaranya menyerang usia produktif di bawah 50 tahun. Pasien pasca stroke memiliki hak dan harapan besar untuk bangkit, memulihkan produktivitas, serta kembali berdaya di masyarakat. Hambatan terbesar dalam mewujudkan hal ini adalah kecacatan tangan, ekstremitas atas, akibat kerusakan saraf pusat pengontrol motorik. Kondisi ini memicu kelemahan, mati rasa, hingga spastisitas atau kekakuan otot ekstrim. Pemulihan motorik tersebut mutlak memerlukan terapi fisik yang konsisten guna merangsang plastisitas otak atau neuroplasticity dan melatih otot kembali. Dalam upaya mengatasi hambatan pemulihan motorik pasien, bagian okupasi terapi bersama bagian pelayanan RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin SH melakukan analisis masalah dan menjaring beberapa alternatif solusi. 1. Penyusunan leaflet, informatif namun kurang aplikatif untuk memandu gerakan taktil secara presisi. 2. TV edukasi di ruang tunggu, mampu menjangkau audiens luas tetapi bersifat satu arah dan minim interaksi korektif. 3. Terapi tangan mantap, TTM. Metode latihan motorik mandiri terstruktur menggunakan media cermin atau mirror terapi konsep dan teknik tautan tangan. Setelah melalui proses uji coba dan evaluasi mendalam, disepakati bahwa inovasi terapi tangan mantap, TTM, dipilih sebagai solusi terbaik. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses rehabilitasi fungsional bagi pasien pasca stroke yang mengalami hambatan aktivitas sehari-hari akibat kelemahan ekstremitas atas. Prosedur TTM dilakukan secara sistematis dengan panduan okupasi terapis melalui langkah-langkah berikut. 1. Persiapan posisi. Pasien duduk di kursi secara mandiri menghadap sebuah cermin besar. 2. Koreksi postur. Terapis okupasi melakukan asesmen, mengontrol, dan mengoreksi postur tubuh pasien agar tegak dan simetris. 3. Identifikasi sisi lesi. Terapis mengidentifikasi sisi ekstremitas yang mengalami kelemahan, dekstra atau sinistra. 4. Teknik tautan tangan, clasp hand. Pasien diminta mengepalkan kedua tangan secara bertaut, menggenggam satu sama lain, dengan posisi tangan yang lemah berada di bagian bawah sebagai penyangga atau fiksasi. 5. Gerakan vertikal. Terapis menginstruksikan pasien mengangkat kedua tangan yang bertaut ke arah atas secara vertikal setinggi mungkin. Gerakan ini diulang sebanyak 10 kali. 6. Gerakan horizontal, posisi berdoa. Terapis mengarahkan kedua tangan pasien yang tetap bertaut ke posisi horizontal di depan dada, lalu menekuk siku hingga membentuk posisi berdoa. Gerakan ini diulang sebanyak 10 kali. 7. Peregangan pergelangan, lateral deviasi. Dengan tangan tetap bertaut, terapis mengarahkan pasien untuk memiringkan pergelangan tangan ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Gerakan ini diulang sebanyak 10 kali. 8. Mobilisasi jari. Terapis mengarahkan gerakan memutar spesifik pada jari-jari tangan yang lemah atau kaku untuk mengurangi spastisitas. Solusi keterbatasan kuota dan antrean mengatasi kendala keterbatasan kuota harian terapis di rumah sakit dan memperpendek jeda waktu kontrol terapi yang sering kali terlalu lama. Kemandirian pasien atau home program menggunakan gerakan yang mudah diingat dan alat bantu yang sangat sederhana, cermin, sehingga pasien dapat melakukan terapi secara mandiri, aman, dan konsisten di rumah. Efektivitas terapi menggabungkan stimulasi visual melalui cermin dan koordinasi bilateral untuk mempercepat pemulihan motorik halus. Peningkatan kepuasan dan motivasi pasien. Pasien merasa lebih mandiri, aktif terlibat dalam proses pemulihan, dan memiliki semangat juang yang lebih tinggi selama masa terapi. Efisiensi waktu terapi. Waktu pelayanan di rumah sakit menjadi lebih efisien karena pasien telah menguasai gerakan dasar secara mandiri. Latihan terkontrol. Pasien dapat melakukan latihan di rumah dengan frekuensi yang lebih sering, namun tetap berada dalam pengawasan parameter gerakan yang benar. Akselerasi pemulihan. Proses rehabilitasi motorik tangan tercatat 40%
40% lebih cepat dibandingkan metode konvensional tanpa program latihan mandiri terstruktur di rumah.